Salam saudaraku, salam sehat dan salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus buat sobat-sobat yang sedang menyaksikan video ini, dan juga secara khusus buat sahabat-sahabat saya yang ada di Jemaat Grace Center. Pada hari ini saudaraku, saya mengajak kita bersama, mari sama-sama membaca firman dan mempelajarinya. Sebelum kita membacanya, saya mau bercerita sedikit, saudara, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar ada satu kata yang sering diungkapkan seseorang untuk orang lain atau sahabatnya, ya. Dan waktu perkataan ini diperkatakan kepada seseorang, maka seseorang itu bisa memberi respon. Ada responnya, ada dua, saudara. Bisa dua. Satu bisa positif, kedua bisa negatif. Positif adalah waktu dia diperkatakan, dia mendengar kata-kata itu ditujukan kepadanya, waktu dia buka hati, dia bisa terima, saudara. Ya, bahkan dia berkata, dukung aku dalam doa, gitu ya. Tetapi di lain pihak ada orang yang merasa tersinggung, saudara. Merasa sakit hati, saudara, karena dia merasa tertuduh, atau bahkan merasa diajak untuk pindah dari satu agama ke agama lain. Bisa seperti itu juga, saudara. Nah, saudara mau tahu apa kata-kata itu? Kata-kata itu adalah bertobatlah. Nah, kata-kata ini, saudara, sering kita dengar, saudara. Saudara, tetapi kebanyakan kata-kata ini sering ditujukan kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, iya kan, saudara? Waktu kita melihat perbuatan seseorang kurang baik, tidak baik, nah orang langsung bertobatlah, gitu ya. Nah, bertobatlah dalam pengertian ini yang perbuatan lahiriah, maka pengertiannya adalah kalau dia berbuat jahat, maka kita suruh dia berhenti berbuat jahat, bertobat untuk balik berbuat baik. Demikian. Artinya berbalik 180 derajat. Jahat menjadi orang baik. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Ya, to return, ya, to turn back. 180 derajat. Ini biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Tapi ada juga yang mengajak seperti pindah agama, saudara. Ya, tapi kita sekarang mau lihat apa yang dimaksud dalam konteks firman Tuhan. Ada di Perjanjian Lama, banyak juga di Perjanjian Baru, saudara. Tapi hari ini kita mau baca yang di Perjanjian Baru, saudara. Kita mau melihat apa makna, maksud, pengertian yang bisa kita tangkap dari kata-kata bertobatlah, saudara. Ya, saudara, mari kita baca, saudara, dari kitab Markus, saudara. Markus 1 ayat 4. Katakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, di ayat yang lain, Yohanes juga di Matius 3 ayat 2 berkata, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ya, saudara, ini seruannya, saudara. Dan kita kembali ke kitab Markus ayat 5. Ya, setelah Yohanes berkata bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, maka di ayat 5 respon masyarakat, saudara, banyak orang, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Saya lompat ke ayat 7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 8. Aku membaptis dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.
sebenarnya dari ayat ini kita sudah jelas, saudara. Benar ya? Tapi kita coba lihat lagi, saudara, apa kata Yesus, saudara. Nah, kita lihat Yesus sendiri yang berkata ini ya, saudara. Di kitab Markus juga, saudara. Markus 1 ayat 15. Ini Yesus yang berkata ya, saudara. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, tambah jelas, saudara. Ya, di sini dikatakan bertobatlah, percayalah kepada Injil. Nah, tadi Yohanes berkata apa? Bertobatlah, ya, menceritakan bahwa seseorang akan datang yang berkuasa, lebih berkuasa dari aku. Kalau aku membaptis dengan air, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudaraku, dari seruan Yohanes Pembaptis dan juga seruan langsung dari Tuhan Yesus sendiri, maka kita bisa menangkap pengertian yang jelas sebenarnya, saudara. Nah, hal ini kita lihat bahwa konteks dan timelinenya yaitu, dan ini adalah terjadi di tahun 30-an Masehi, di mana konteks pada saat itu adalah orang Yahudi terkungkung, terikat oleh satu hukum, yaitu disebut hukum Taurat. Iya kan, saudaraku? Nah, ini sebenarnya tadi ada seruan kepada percayalah kepada Injil, saudara. Jadi sebenarnya ini adalah bertobatlah, ini artinya ada satu ajakan, saudara. Bertobatlah itu dalam bahasa aslinya metanoia, artinya adalah pembaharuan pikiran, saudara. Ya, pembaharuan pikiran. Jadi kemudian atau bahasa Inggrisnya disebut renewing of your mind atau change your mind, saudara. Artinya apa? Ini adalah ajakan untuk berpindah dari kepercayaan dari hukum Taurat, diajak berpindah kepada Injil, saudara. Ini seruannya seperti itu sebetulnya. Ajakannya ini sebetulnya, saudara. Jadi bertobatlah dalam konteks yang kita baca tadi, baik itu dari kitab Markus maupun kitab Matius, saudara. Ada juga di kitab Lukas. Ini sebenarnya ajakan, saudara. Ajakan untuk berpindah, ya, pemikirannya, mindsetnya, renewing of your mind. Jadi pembaharuan pikiran dari konsep berpikir hukum Taurat, diajak untuk masuk dalam Injil Kerajaan Allah. Kira-kira gitu, ya. Maka di ayat yang lain juga ada, saudara, jelas disebutkan. Saya bacakan di Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, dan sejak itu, dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, merebut untuk memasukinya. Jadi, waktu itu, waktu Injil Kerajaan Allah diberitakan, maka orang ingin masuk dalam menangkap pengertian apa itu Kerajaan Allah, ingin ikut kepada Kristus, saudara. Ini sebenarnya, ya, untuk itulah Yohanes Pembaptis maupun Kristus turun ke bumi itu sebetulnya mengajak. Karena pada dasarnya, saudara, tidak seorang pun, Tuhan tahu, saudara, tidak seorang pun mampu melakukan hukum Taurat di dalam kehidupannya, saudara. Karena hukum Taurat itu, saudara, ada 613 perintah Allah, ya, saudara. Di mana dari 613 itu ada 248, ya, yang bersifat do, kerjakan, ya, saudara. Ya, yang positif, kerjakan. Ada 248 hal-hal yang harus dikerjakan. Tidak boleh satu pun meleset, saudara. Dan ada juga sebanyak 365 hal yang negatif yang tidak boleh dilakukan, saudaraku. Jadi satu saja gagal, maka seluruh hukum Taurat itu batal, saudara, gagal. Tidak seorang pun bisa sempurna dengan hukum Taurat. Hanya Kristus yang bisa melakukannya. Maka Kristus dengan kematiannya di kayu salib, dia telah menggenapi hukum Taurat di dalam kematiannya. Itu, saudaraku. Jadi
seruan ini adalah bertobatlah, ya, dalam hal konteks ini di Alkitab kita, di Perjanjian Baru adalah mengajak orang, ya, orang Yahudi pada saat itu untuk berpindah, ya, pemikirannya, mindsetnya untuk berubah dari hukum Taurat, kegiatan-kegiatan ritual hukum Taurat untuk masuk ke dalam Injil Kerajaan Allah. Ya, di sini juga dikatakan, ya saudara, di Roma 10 saudara ayat 4 katakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, jadi Kristus sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi kita, ya waktu itu pun sebenarnya orang Yahudi diajak untuk percaya kepada Kristus, sehingga tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Tetapi Kristuslah yang sudah melengkapi, sudah menggenapi semua hukum Taurat di dalam kematiannya. Semua sudah selesai, saudara. Nah, untuk itu siapa yang percaya kepada Kristus, ya, maka kita semua memperoleh kebenaran, ya, di dalam Injil kepada Kristus itu, ya, karena semua sudah digenapi hukum Taurat, ya saudara. Dan bahkan saudara, di Galatia 5 ayat 4 jelas diperkatakan, saudara, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Wow, saudara, ini bahaya banget, saudara. Ya, dikatakan kalau kita berpegang kepada hukum Taurat, ya, baik orang Yahudi waktu itu yang masa zaman Yesus, ya, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, saudara, kalau bertobatlah itu ditujukan kepada orang Yahudi pada saat itu untuk berpindah masuk ke dalam kasih karunia di dalam Injil Kerajaan Allah, itu sudah sangat jelas. Dan bagi kita sekarang, saudara, bagi saudara dan saya, ini sangat jelas. Maka pada kesempatan ini, saudara, mari kita juga bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari kehidupan kita. Tidak bersandar lagi kepada hukum Taurat. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam kasih karunia, saudaraku. Hukum Kristus. Jadi saudara, kita harus berpindah. Pikiran kita, mindset kita tidak terikat oleh hukum Taurat. Kita sudah berpindah ke kasih karunia, hukum Kristus. Kita sudah hidup dalam kirbat yang baru, bukan kirbat lama. Kirbat lama adalah cara berpikir dengan hukum Taurat. Nah, kirbat baru adalah cara berpikir dengan Injil, yaitu berpikir hidup secara rohani. Karena Kristus juga jelas berkata, saudara, di Yohanes, ya saudara, Yohanes 4 ayat 24 dia katakan apa? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi dari hal-hal yang bersifat fisik, lahiriah, kita diajak oleh Kristus berpindah ke alam rohania, saudara, yang bersifat roh. Karena Allah itu roh, saudara. Ya, karena Allah itu roh, maka Allah mengajak apa? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Kristus itu sendiri, saudara. Jadi mari kita hidup di dalam Kristus, saudara. Ini penting banget, saudara. Jadi kita harus menangkap apa itu bertobat, saudara. Saudara, maka di Kisah Para Rasul juga, saudara, ditegaskan oleh para rasul. Para rasul berkata di Kisah Rasul 20 ayat 21. Ya, dikatakan sini, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat jelas, saudara.
Jadi sangat jelas ya, kita harus berpindah dari hukum Taurat. Orang Yahudi dari dulu udah diajak berpindah, orang Yahudi, orang Yunani waktu itu ya, baik Yahudi maupun non Yahudi, berpindah dari percaya hukum Taurat pindah kepada Injil, yaitu kerajaan Allah, yaitu kepada Kristus. Ya, ini saudaraku. Jadi ini sudah jelas banget saudara. Saudara, dengan kita hari ini mempelajari ayat-ayat yang sudah kita baca saudara, maka kita simpulkan saudara bahwa bertobat itu adalah metanoia, yaitu bukan bersifat perbuatan-perbuatan lahiriah, tapi arahnya adalah mindset pikiran kita saudara. Ini yang paling penting. Pikiran kita agar tidak terikat oleh hukum Taurat, dan berpindahlah kita kepada Injil kerajaan Allah, kasih Kristus, hidup dalam kasih karunia, yaitu hidup dalam dimensi rohania, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Nah ini penting saudara. Nah waktu kita hidup di dalam dimensi rohania ini, maka waktu kita menghidupinya, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari ada sinkronisasi yang terjabarkan, terimplementasikan dalam perbuatan kita yang tentunya jauh lebih baik saudara. Ada amin saudara? Ya, terima kasih saudaraku. Ini hari ini yang kita pelajari saudaraku. Mari saya mengajak kita untuk tidak terikat di dalam kehidupan hukum Taurat, tapi marilah kita hidup di dalam Injil kerajaan Allah, yaitu kepada pengajaran doktrin apa yang diajarkan oleh Kristus di dalam perjanjian baru. Akhirnya saya berdoa kiranya saudara beserta dengan keluarga tercinta tetap dalam keadaan sehat prima dan berbahagia. In Jesus name. Saudara, saya juga mau berdoa untuk saudara yang saat ini sedang lemah badan, sakit, kurang sehat. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu, dan kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit kami, apapun yang menjadi kelemahan tubuh kami, di dalam nama Yesus kami aminkan, kami sehat, kami sembuh. In Jesus name we pray. Amen. Yes. Salam. Haleluya. Amen. See you next time.